Oke, assalamualaikum. Jadi hari ini kita bakal bikin foto yang kayak begini. Jadi kayak begini. Oke, sebelum mulai biasa intro dulu. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes. If I quit this season, I still be the greatest. Nah, gak usah lama-lama, lu udah tahu di judul bahwa kita bakal bikin foto fantasi lagi part 2 nya ya. Jadi foto ini gue ambil juga dari edit foto subscribers juga, karena part berapa gue lupa ya. Jadi langsung aja kita ke Photoshop. Tapi kalau lu pengen download juga foto ini buat praktek, download aja linknya di deskripsi. Langsung ke Photoshop. Jadi di sini gue pengen ngejelasin langsung aja, bukan ngejelasin ya sok-sokan ya. Pengen langsung aja bikin tutorialnya. Adik kenapa lagi deh? Nah, pertama misalkan ini fotonya nih udah di Photoshop ya, lu bisa file open ya, sama gitu. Lu tinggal pencet ini crop. Di sini gue pakai 4:5 buat Instagram ya biasanya. Atau kalau lu pengen kotak ya terserah. Tapi di sini gue pakai 4:5. Dan ya gue pengen subjeknya ada di tengah atau di situ aja nggak apa-apa sebenarnya sih. Gue pengen di tengah sih. Nah, biar kayak begini. Nah, untuk nge-zoom in zoom out ya, misalkan lu lagi di kursor sini, klik lu fotonya, bisa pencet Alt di keyboard dan zoom in zoom out kayak gini. Untuk ke atas bawahnya lu tinggal scrollnya. Nah, ini atas bawah, pencet Alt zoom in zoom out ya sambil scroll. Ctrl CTRL untuk kiri kanan gitu ya, atau lu bisa tarik di bagian sini dan bagian sini ya gitu ya Pak ya. Nah, di sini gua pertama pakai kamera raw dulu, kamera raw filter. Nah, di sini gua cuma seperti biasa lah ya, clarity di sedikit aja, vibrance-nya kurangin dulu aja sih inilah. Nah, sharpness pengen tambahin sharpness. Nah, terus blacks kita tambahin dulu. Nah, shadow-nya gua kurangin. Sekarang highlights jangan terlalu tinggi ya. Highlights ini terlalu tinggi ya kayaknya. Nah, oke. Dan kita tambahin vignette, sorry ya. Vignette ke sini tarik ya. Segede mungkin karena kita bikin pengen suasananya gelap. Jadinya jatuhnya bukan cuma vignette yang hitam doang, tapi kita bikin ya sekelilingnya gelap gitu. Nah, kira-kira ukur aja. Nah, seginilah ya. Kalau udah kayak gini, udah sih sebenarnya. Kita klik OK ya. Bentar apa nih yang kurang nih? Temperatur ya mungkin ya. Oke, buat lo yang pengen cobain foto ini juga, lo bisa download di deskripsi. Nah, kalau udah diklik OK, bam. Nah, tapi di sini kita masih pengen mainin dulu burn tool dan dodge toolnya. Dodge. Klik tekan baru keluar ya, nanti lu bingung lagi klik mana nih gak keluar ya kan, klik tekan baru keluar gitu. Nah, di sini klik kanan, size-nya bisa ukuran. Nah, kalau lu nggak mau kayak begitu, lu tinggal pencet Alt ya di keyboard ya, Alt ya, klik kanan. Nah, size ini tarik ke kanan, size makin gede, tarik ke kiri, size makin kecil ya. Untuk ke atasnya ini semakin ini smooth ya, dan kesini semakin tajam. Nah, lu lihat nih, ke bawah nih makin tajam, sana makin smooth ya, soft ya, kesini makin kecil gitu. Ini tarik ke atas dan size-nya kira-kira kecilin segini. Nah, kalau nggak ngerti, lu bisa klik kanan aja, ini size-nya segini, ini hardness-nya segini lah gitu lah ya. Nah, sekarang kita zoomnya jangan lupa Alt dulu ya. Nah gitu. Sekarang gua pengen bikin ini kayak apa ya, bukan fantasi apa ya, 3D gitulah ya. Tapi cahayanya itu kita mainin benar-benar, bukan cuma nambahin exposure bam gitu, enggak ya. Kita jadi naikin beberapa bagian, jadi enggak semua gitu ya. Oke, jadi kita bikin cahayanya aja dulu. Caranya gimana? Kita ini seleksi pakai ini ya. Klik kalau misalkan lu dalam keadaan ini, klik tahan, keluar nih, quick selection tool. Sama ini size-nya lu buka di sini. Size-nya. Nah, lu bisa seleksi di bagian buku sini semua ya. Dan tangannya, Pak, ya. Kayak begitu. Nah, ini kalau udah semua ya. Sebenarnya udah sih di edit foto subscriber 3 ya kalau nggak salah. Tapi masih ada aja yang pengen tutorial lengkapnya gitu ya. Udah sih, nggak ada ruginya, gue juga. More AdSense, alright? Oke. Ini buku atau baju ya? Gue bingung nih. Bukan ya? Oke. Nah, jadi ini cuma kita potong sebagian sini doang ya. Kalau udah kita potong gini, kita tinggal Ctrl J. Klik dulu nih background yang ini. Ctrl J, CTRL J. Nah, jadi lu punya atasannya kayak begini. Nah, kalau udah gini, kita tinggal bikin lightnya, lampu-lampuan yang
cerah ke wajahnya itu. Nah sekarang cara bikinnya gue cuman pakai brush aja. Klik ini nih, kalau nggak ada klik tekan, jangan lupa ya, keluar brush. Nah yang ini. Terus untuk warnanya pertama putih dulu pak, putih dulu. Nah gitu ya. Di sini size-nya, ukurannya ya. Nah lebih enak kalau gini nih, gue bilang juga ALT terus tarik. Nah gitu. Tapi kalau lu bingung ya, lu bisa klik kanan di sini, size-nya, ukurannya atur aja, dan hardness-nya atur misalkan segini. Nah kalau udah brush-nya diatur, bikin layer baru nih, bam, layer baru nih. Terus klik di sini. Nah atau kalau kurang sharp ya, kurang hardness-nya kurangin gitu ya, kurangin baru kasih gitu. Nah kalau udah kayak begini, ini kan nutupin buku nih, lu taruh ini di bawahnya, bam, kayak begitu ya. Nah ini lu bisa Ctrl J lagi, Ctrl J. Nah berarti kan yang ini yang di atas nih, lu ganti aja namanya, misalkan rename ya, rename-nya gini aja dah, putih. Ini double klik pelan-pelan ya, jangan cepet ya, double klik pelan-pelan, ganti belakang oranye lah. Nah oranye ini kita ganti warnanya pak ya. Nah double klik ganti warnanya, terus ganti ke color overlay. Di sini ganti warnanya ke oranye misalkan ya. Nah ke sini misalkan. Nah kalau udah kayak gini, kita tinggal drag dulu yang putihnya ini ke sini. Kalau ukurannya kurang gede, kita Ctrl T ya. Nah ini bisa lu tarik ke sini sambil pencet ALT juga ya. Nah gitu. Terus ini yang oranye nih, klik terus Ctrl T juga, size-nya gedein. Nah segitu. Begitu pak ye. Kok pak semua, orang nggak ada bapak-bapak yang nonton channel gua. Oke, ada mungkin ya. Nah sekarang Ctrl J lagi nih, oranye Ctrl J lagi. Nah oranye yang bawah ini kita Ctrl T. Nah ini kita turunin bawah, size-nya kita gedein. Oke, size-nya kegedean kayaknya, kita naik ke atas sedikit. Nah segini biar biar nyebar. Nah terus bagian ini kan tembus nih ke bawah nih, karena ini cuma sedikit ya. Nah oranye ini lu bisa hapus pakai eraser. Kalau nggak ada, klik tahan tekan, nah, keluar eraser tool. Size-nya, ukurannya segini, ini pastiin hardness-nya kurang ya. Nah terus kita hapusin aja bagian yang nggak pentingnya kayak begini. Nah ini kan ujung-ujungnya terlalu ini ya, lalu gak pentingnya hapusin aja. Nah oke. Nah ini kan oranye yang kedua ini, yang di bawah ini terlalu tebal, kita opacity-nya kurangin ke 0, terus tambahin dikit-dikit nih, ukur aja sesuai kebutuhan ya. Nah segini. Oke, ini udah selesai nih bagian ininya, lampunya atau cahaya dari bukunya. Sekarang kita tinggal nambahin cahaya di bagian bukunya ini. Kita klik dulu nih layar nih, karena layar yang nutupin ya. Gak harus diklik sebenarnya, tapi klik dulu aja. Terus kita bikin layer baru nih di bawah, bam ya. Nah kalau udah bikin layer, kita bikin brush warnanya kira-kira putih ke oren-orenan ya. Kita ini putih nih, nah ke orennya dikit, dan ini oren ya. Nah gue tinggal tambahin aja, ya, kecilin size-nya. Nah kalau enak pakai ALT, gue bilang tadi ya, klik Alt, nah klik ALT terus klik kanan gitu ya. Nah lu bisa size-nya gedein, ukurannya ininya smooth-nya segini ya, jadi kira-kira segini aja. Nah jadi ini sama ya. Nah kalau udah gini kita tinggal brush aja di bagian buku-bukunya ini. Gak apa-apa ini keluar juga gak apa-apa ya. Nah gitu, sama ya, mungkin sampai sini lah ya. Nah ini kesini juga ya, ke bagian pinggir-pinggirannya aja. Nah kalau udah selesai, kita tinggal ganti ininya, klik kanan ke clipping mask, create clipping mask, jadi nyambung ke sini gitu pak ya. Nah ini ganti dari normal ke mana ya, ke screen mungkin ya. Nah screen aja dah ya. Ini kalau udah screen jangan lupa, nah klik dulu buat ngezoom lagi ya. Nah ini misalkan kelebihan, hapus bagian ini, ini klik dulu. Nah kalau kelebihan kayak begini, lu bisa hapusin bagian pinggirannya ini, karena misalkan nggak terlalu ini ya, gak penting. Nah
gitu. Nah ini kalau udah selesai nih lampu-lampuannya, kita tinggal benerin kegelapannya ini. Kalau misalkan ini kan masih cerah ya, kita kan butuh yang dark gitu ya. Nah kita bisa tambahin lagi di bawah sini nih ada yang bulat, tambahin apa ya, brightness levelsnya putihnya kurangin ya kan. Nah kayak begini kira-kira ininya kontras ya, black ini aja ya, udah ya close. Nah ini udah ada levelsnya, dia beda nih, lebih gelap. Nah sekarang kita tinggal bagian dodge toolnya tadi ya. Nah gini, lu tambahin lagi aja. Tasnya juga kalau misalkan pengen ya biar lebih keren gitu ya, pakai dodge tool. Nah untuk bagian kaki ini lu jangan klik yang bawah, kita kan udah ganti tadi kaki yang di atas nih, berarti kakinya klik yang ini gitu. Jadi kita baru tambahin efek-efek yang cahaya-cahayaannya ini di kaki yang atas, jangan yang bawah. Lu kalau misalnya klik ini di sini nggak bakal ngaruh gitu ya. Jadi klik yang ini, baru kita mainin lagi. Misalkan gini cahayanya ya. Sekarang kita selesain dulu aja di bagian permukaan, bukan bagian alamnya nih. Kita tanahnya pengen lebih gelap ya, pakai burn tool. Klik tahan, pilih burn tool, dan di sini size-nya gue segini aja. Dan pilih di midtones dulu. Ini midtones ya. Pilih midtones dulu, exposure-nya sekitar 20-an lebih ya. Nah lu tinggal mainin nih kegelapannya dan tuh oke kayak gitu kira-kira ya. Nah pohon-pohonannya juga sama, lu pengen bikin gelap tinggal bikin gelap ya. Nah, bagian bayangannya juga sama, lu bisa tambahin juga bagian bayangannya. Misalkan ini shadow nih ya, nah bisa tambahin jadi gelap. Nah ini kan tadi kaki yang atas nih, berarti beda. Lu klik dulu yang atas, baru lu mainin shadownya, baru bisa itu. Midtones. Nah bagian pinggirnya juga sama nih, harus lebih klik dulu. Nah bagian pinggirnya sama, harus ditebelin supaya kelihatan gradiasi ya. Yang cerahnya tambahin pakai dodge tool ya. Nah sekarang kita ke bagian wajah. Bagian wajah ini pakai dodge tool ini, dodge sih. Pakai ini kita tambahin sedikit aja. Caranya ganti ke midtones dan exposure-nya sekitar 8 lah ya. Nah lu tinggal mainin cahayanya sedikit di bagian hidung sini ya, karena bakal ada cahaya dari bawah gitu kan ya. Jadi kita harus lebih dominan cahaya di bagian bawah. Tambahin exposure-nya. Nah bagian sini kita cahayanya nih cerah-cerahin biar keren sebenarnya sih. Nah, jadi kalau dari jauh kayak begini. Dan tambahin juga bagian-bagian baju, lipetan bajunya kalau ada cahaya ya, jadi kelihatan lebih cerah. Nah sekarang tangannya juga ya, jangan lupa tadi kan kita udah nih tambahin tangannya cahaya juga ya. Nah kalau udah kayak gini, sekarang kita tinggal bikin layer baru di atas dua-duanya. Misalkan ini 1 ya, ini 2. Nah lu bikin layer baru di atas layer 2 ini, bikin layer baru. Nah ini paling atas, lu tinggal ganti ininya ke overlay dan ganti warnanya ini pakai brush ya, jangan lupa, dan ganti warnanya ke oranye. Nah kayak gini. Nah di sini ada opacity untuk ininya, layernya lu bisa kurangin sekitar 19 ya. Nah zoom, lu tinggal mainin ini pakai brush, terus size-nya juga mainin. Nah sekitar segini, misalkan bagian wajah. Nah gitu pak, kira-kira bagian yang kena cahayanya ya. Nah gitu. Jadi ini bagian hidung sini juga sama nih. Aduh susah. Ini kalau misalkan terlalu banyak kecilin ya, di opacity-nya sama kecilin. Nah gitu ya. Sama di bagian sini juga ya, dapat pastinya. Bagian tangan juga sama nih. Tangan ini nih pasti kena cahaya. Nah untuk bagian tangan ini kita bedain aja. Bagian ujung-ujungnya sini kita bisa tambahin ini kan layer nih. Nah ini layer yang udah kita clipping mask ke kaki yang tadi. Nah berarti kita tinggal klik brushnya ini. Nah ini opacity-nya tambahin kalau kurang ya. Nah ini kan udah screen, jadi kita tinggal tambahin ya. Nah ini tangan juga sama nih. Kalau udah selesai nih, kita tambahin juga di bagian depannya si buku ini ya, karena pasti kalau ada backlight gitu pasti rada nge-faded. Jadi kita bikin layer baru aja di paling atas dan ganti warnanya ke putih agak ke oranye di sini kira-kira ya. Dan klik brushnya, size-nya gedein dikit. Klik aja di sini ya, atau ini kan pudar nih ya, opacity-nya tambahin 100. Nah gitu
kita klik Ctrl T. Nah, ini transform dan scale aja ukurannya segimana. Terus tempelin di sini. Terus enter ya. Nah, lu tinggal ini opacity-nya kurangin. Nah, ini kan udah selesai nih. Ini taruh di bawah. Di atasnya ini maksudnya ya, di atasnya kaki ini kan kaki nih. Di atasnya ini. Karena ini udah ada layer, berarti di atasnya layer itu. Ini kalau misalkan lu pusing ya, ganti nama dulu aja misalkan ya. Putih ya. Putih yang di atas tadi nih, ini putih namanya. Nah, lu taruh di atasnya si clipping ini, yang panah ini. Nah, lu clipping juga ke layer yang ini. Jadi layer yang ini masuk ke bukunya doang gitu. Terus lu tinggal ganti ini putihnya ini, opacity-nya kurangin sedikit ya, ganti dari normal ke screen atau ke overlay ya bagusnya ya. Nah, lu bisa gedein size-nya. Nah, kalau udah kayak gini, ini udah selesai untuk compositing VFX-nya, compositing VFX untuk bikin efek lampunya ini. Sekarang kita tinggal warna ya, mainin warna. Nah, ini kalau udah semua, klik yang dari atas sampai bawah, pakai shift ya. Terus bikin ini group, jadi masuk ke folder. Oh, nah kalau misalkan nggak bisa, ini masih di lock nih. Nah, locknya ini klik bam. Nah, terus kita klik lagi dari atas sampai ke bawah, pakai shift dan baru folderin. Nah, kalau udah di group, ini lu bisa rubah ya. Ctrl J, terus merge group. Nah, jadi yang atas ini buat satu fotonya, dan yang bawah ini lu bisa edit. Lu bisa save project. Kalau bisa udah kayak gini, lu tinggal mainin warnanya gue mainin warnanya kemarin di 3D Load sih, jadi makanya pas di Camera Raw tadi bingung. Nah, buat lu yang pengen warnanya ini, lu bisa download aja di deskripsi. Lu sekalian ngedownload fotonya ini. Jadi buat praktek, misalkan lu pengen praktek fotonya udah gua kasih di deskripsi, dan juga warnanya ini, loadnya ini gua udah kasih di deskripsi. Gimana cara pakainya? Cara pakainya masih ada yang kemarin nanya gimana cara pakainya. Cara pakainya adalah pergi aja ke sini, terus color lookup ya. Nah ini ada 3D load file, load 3D load, terus lu bisa pilih load 3D load yang ini. Nah, lu pilih filenya ada di mana, terus nanti kita load. Jadi hasilnya masuknya kayak begini ya. Nah, gitu ya. Jadi hasilnya nanti kayak gini. Dan ini foto aslinya, dikasih load yang tadi, kasih warna yang tadi ya, jadi kayak begini. Dan ini hasil akhirnya. So, jadi segitu aja buat cara gua bikin fantasi yang kedua. Semoga lu bisa ngerti dan bisa praktekin juga. Oke, segitu aja video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan semoga lu bisa ngikutin juga. Makasih banget udah nonton video ini, and dah. Oke, assalamualaikum.